Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan learning journal sejarah perkembangan komputer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Putri, kelas 1 SD Banyuasin, jurusan Manajemen Informatika Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini merupakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sistem Komputer Ibu Malahayati M.Com. Alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini digolongkan ke dalam 4 golongan besar, yaitu 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Sejarah komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sebelum tahun 1940 dan 2. Setelah tahun 1940. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940. 1. Abakus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih menggunakan di beberapa tempat. Hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Prinsip kerjanya memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Gambar di samping merupakan contoh abakus. 2. Kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Prinsip kerjanya, 1. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. 2. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. 3. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Gambar di samping merupakan contoh kalkulator roda numerik. 3. Kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. 4. Kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Dengan kemampuannya, aritmometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia I. Prinsip kerjanya, melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkembangan komputer setelah tahun 1940. 1. Komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya menggunakan tabel vakum untuk memproses dan menyimpan data. Gambar di samping merupakan contoh komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Caspar Eckert pada tahun 1946.
samping merupakan contoh ENIAC. Yang kedua, EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Yang ketiga, EDSEC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, memperkenalkan penggunaan praktek atau dalam tabung untuk menyimpan data. Di samping merupakan contoh EDSEC. Yang keempat, UNIVAC 1 komputer. Tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Di samping merupakan contoh gambar UNIVAC 1 komputer. 2. Komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya, pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Di samping merupakan contoh gambar komputer generasi kedua. 3. Komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai awal 80-an atau 1980-an. J. Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Empat, komputer generasi keempat, yaitu tahun awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. 1. Large Scale Integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Yang kedua, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga, Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Di samping merupakan contoh gambar. Terima kasih telah menonton video Learning Journal Sejarah Perkembangan Komputer via Aulia Putri. See you!